Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau ngebahas sepatu Puma Palermo. Dimana dari kemarin banyak dari kalian yang request gue untuk nge-review sepatu ini. Dan bisa dibilang ini tuh jadi salah satu sepatu yang looks-nya cukup menarik di tahun 2024. Mengingat beberapa bulan ke belakang atau di tahun 2023 kemarin, Adidas Samba jadi salah satu sepatu yang memang lagi happening banget. Secara first impression ya, gue ngelihat dari sisi looks-nya sepatu ini tuh bisa ngasih vibe yang sama gitu gak sih? Jadi kayak kalau misalnya kalian demen sepatu Samba, kalian keren pakai sepatu Samba, kalian juga bakal kelihatan keren tuh waktu pakai sepatu ini. Depannya bentuknya ada kayak T-shape design dari sepatu yang temanya seperti ini. Dan menurut gue yang cukup menarik juga, sepatu ini dijual dengan harga yang lebih murah guys. Harganya 1,6 juta dan Samba itu kan harganya 2,2. Perbedaan harga yang terbilang cukup lumayan juga untuk jenis sepatu yang terbilang klasik seperti ini. Dan ngelihat Puma di beberapa bulan terakhir waktu mereka ngerilis sepatu ini tuh kayak all out gitu perilisannya. Mereka ngegandeng Ivy, salah satu girl brand Korea yang sebenarnya gue juga nggak tahu siapa, tapi kalau ngelihat di Instagram tuh kayak pemainnya cakep-cakep coy. Jadi ya iya, personil pemain kan. Ya personilnya tuh kayak cakep-cakep gitu. Jadi kayak makin apa ya, bikin pengen kembaran gitu. Makanya waktu ngelihat sepatu ini ada di Foot Locker kemarin, terus kayak postingannya keluar juga di Instagram, akhirnya gue juga excited sih untuk nyobain sepatu ini secara langsung. Dan sejujurnya aja kalau kita udah nyobain sepatunya dari sisi kenyamanan sih ya standar aja ya. Kalau menurut gue sendiri mungkin kalau dibandingin head to head sama Samba, kayaknya sepatu ini tuh berasa kayak sedikit lebih tebal gitu di bagian bawahnya. Nggak yang gimana-gimana banget, secara overall tetap ngasih feel yang terbilang cukup netral. Secara ini juga merupakan sepatu yang rilisan klasik, dulu tuh udah ada pada tahun 70-an. Dan secara teknologi cushionnya juga bisa dibilang teknologi yang biasa aja, klasik gitu pada umumnya guys. Tapi ya kalau kalian pengen gunakan sebagai sepatu casual, menurut gue ini bakal jadi salah satu sepatu yang masih oke dan masih cukup durable kalau kalian gunakan untuk kegiatan kalian sehari-hari. Dan lihat dari sisi implementasi bawahnya juga kelihatan cukup unik, kayak bunder-bunder semua gitu, cukup tebal. Jadi dari sisi durabilitasnya menurut gue sih bakal terbilang cukup oke. Tapi kalau ngelihat secara detail, kayaknya rubber yang digunakan ini gue nggak tahu, rasanya kayak agak aneh gitu, karena kayak ada bercak-bercak putihnya, kayak rubber yang gimana ya, kayak yang udah umur gitu loh. Jadi mungkin kesan klasiknya juga dapet, tapi rasanya kayak agak gimana gitu ya kalau sepatunya baru tapi kayak ada bercak-bercak putih yang nggak tahu sih, ini kayak mungkin dari sisi production atau gimana nya juga. Tapi kalau ngelihat dari sisi warna gum bottomnya yang di area bawah, jujur aja menurut gue keren sih warnanya, kayak ngeblend banget sama bagian material upper yang digunakan di sepatu ini. Dan secara material uppernya juga sebenarnya gue cukup suka karena sepatu ini mostly terdiri dari bahan suede dan ada beberapa implementasi dari synthetic overlay di bagian logo Pumanya sama di bagian belakang sepatunya juga. Di bagian pangnya kalian juga bisa ngelihat di sini ada detail-detail yang cukup menarik, ada logo Puma, dan juga di bagian samping sepatunya di sini ada tulisan Puma Palermo-nya juga. Sebenarnya ini jadi bagian yang gue nggak tahu sih, antara kayak menurut gue kalian tuh bakal antara suka atau nggak suka sih sama detail ini nih. Kalau dihilangin juga aneh, tapi kalau ada juga kayak agak gimana gitu ya sebenarnya ya. Bagus gak? Bel? Oh bagus, berarti ada yang suka juga guys. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Seperti yang gue bilang tadi, kayak bakal ada yang suka, ada yang ngerasa juga aneh. Gue sendiri ngerasanya kayak aneh gitu. Lebih bagus kalau Puma Palermo-nya tuh di belakang sini, kayak lebih pas aja gitu. Juga satu bagian yang bikin sepatu ini kelihatan lebih asik adalah talinya yang kelihatan kayak lebih lebar gitu dibandingkan dengan lace yang ada di sepatu gue biasanya. Ini ngasih sentuhan yang menurut gue kelihatan lebih keren sih di sepatu ini dan kelihatan lebih klasik juga. Dan secara penggunaan materialnya sekali lagi gue seneng banget sepatu dengan build yang suede seperti ini tuh kelihatan mewah, apalagi dipaduin sama outfit-outfit sehari-hari. Celana yang agak formal itu menurut gue sih bakal masuk banget.
Dan juga untuk kenyamanannya sendiri seperti yang gue bilang tadi, ini berasa sedikit lebih tebal dari sisi build-nya di bagian bawah sepatunya kalau dibandingkan dengan Adidas Samba. Untuk sizingnya sendiri menurut gue sih kalian perlu perhatiin lebih detail lagi ya, karena sizing dari Puma itu agak beda. Dimana di sepatu ini sizingnya itu US 9,5 tapi euronya 42,5 guys. Biasanya kalau US-nya 9,5 itu euronya 43, tapi di sini sentimeternya itu sesuai dengan size 43. Jadi gue saranin kalau kalian beli sepatu ini kalian perhatiin dari sisi CM-nya aja. Dan buat gue sendiri sepatu ini lebih nyaman kalau gue itu beli turun setengah size dibandingkan dengan regular size gue biasanya. Bear in mind juga ya, maksud gue regular size gue itu sepatu-sepatu sport, jadi sepatu basket, sepatu-sepatu yang mungkin running juga itu bisa masuk. Dan kalau gue pakai sepatu casual dengan tipe sepatu yang seperti ini, biasanya gue turun setengah size guys. Kalau sepatu ini bersaing sama Adidas Samba sih sebenarnya susah ya. Kayak di Adidas sendiri tuh sub culture-nya banyak banget. Ada kayak Gazelle, Special, dari Nike juga ada Kill Shot. Tapi mudah-mudahan dengan rilisan Puma yang memang bener-bener niat gandeng Ivy lah, meskipun gue nggak tahu siapa, tapi yang mudah-mudahan bisa ngangkat. Dan secara sepatunya ini juga menurutku keren-keren aja sih dipakai dengan harga yang ditawarkan. Dan meskipun persaingannya bakal berat, tapi menurut gue Puma itu nggak salah buat ngerilis sepatu ini sekarang setelah selang kurang lebih 45 tahun dari tahun 70. Oke lah ngerilis sepatu ini. Dulunya juga katanya ini sepatu yang cukup populer juga di kalangan para pencinta bola, hooligan-hooligan gitu. Tapi dulu waktu di tahun 70-80-an sepatu ini tuh tergolong cukup rare. Jadi yang punya ini juga cuma kalangan-kalangan yang memang tertentu aja gitu. Jadi kayaknya harusnya cukup menarik untuk dimiliki di tahun 2024 ini guys. Jadi sekian untuk review dari sepatu Puma Palermo. Kalau kalian tertarik sama sepatu ini, tadi gue udah sampein juga harganya 1,6 dan banyak banget colorway yang tersedia. Warna merah, warna hijau, warna yang kayak gini, putih, banyak banget colorway-nya keren-keren. Dan satu mungkin yang gue seneng banget adalah kombinasi sama warna gum bottom yang ditawarkan ini kelihatan matching banget lah guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace.